Salam sejarah. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Pak Niko. Tentunya kita sudah lama tidak berjumpa membahas tentang sejarah. Hari ini saya akan menjelaskan tidak banyak pastinya terkait tentang review pelajaran di kelas 10, khususnya di semester genap ini. Apa yang akan saya bahas? Tentunya di awal pembelajaran kita membahas tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Saya lebih prefer menyebutkan ini sebagai kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Biasanya kalau di kelas secara langsung, seringkali saya ambil contohnya bagaimana masuknya Hindu-Buddha ini dengan film Titanic. Nah, ini filmnya unik nih. Mungkin juga kalau ada yang belum nonton bisa nonton, tapi ada bagian-bagian tentu yang nantinya ya disensor pastinya. Jadi setiap kali saya bercerita tentang film Titanic dan saya tanya siapa yang sudah pernah nonton, rata-rata bilang belum pernah nonton. Tapi setiap kali saya mulai cerita, nanti ada yang menambahi. Ternyata mereka sebagian besar sudah nonton, tapi ya itu malu mengakui bahwa pernah nonton film Titanic. Tidak apa, ini film berbasis sejarah, dan ini juga bisa menggambarkan bagaimana Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Karena di film Titanic itu ada unsur-unsurnya, misalnya ada unsur Brahmana, ada pendeta dan sebagainya yang ada dalam kapal tersebut yang bisa kita lihat waktu menjelang kapal Titanic tenggelam. Terusnya juga ada kesatria, ada prajurit, ada polisi yang ikut turut dalam perjalanan Titanic tersebut yang bersejarah. Terusnya juga tentu ada kaum pedagang, orang yang berpunya dan sebagainya, digambarkan oleh tunangannya si Rose, ya itu keluarganya dan sebagainya. Itu yang penumpang kapal Titanic banyak berasal dari kaum pedagang. Terusnya jangan lupa ada orang biasa saja, yaitu kalau kita sering bilang kaum Sudra. Ini bisa digambarkan oleh si Jack. Wah, Jack ini yang tiba-tiba bisa dapat tiket kapal Titanic dan bisa masuk dalamnya. Jadi hampir sama dengan film Titanic tersebut, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia terkait 4 kasta di agama Hindu, yaitu bagaimana kaum Brahmana masuk ke Indonesia, membawa ajaran agamanya ke Indonesia. Tentu saja banyak yang bingung, apakah Brahmana melakukan perjalanan? Ya, Brahmana melakukan perjalanan, dan juga seperti apa? Ya, contohnya di film Titanic tersebut ya, mereka menemani, juga mereka melakukan perjalanan dalam kaum-kaum pedagang di kapal-kapal, dan terus mendampingi agar apa sih tujuannya ya, agar perjalanannya bisa lebih lancar secara keagamaannya lah, didoakan dan sebagainya. Terusnya kenapa teori ini juga kuat? Karena ya bisa dikatakan orang-orang yang mampu membaca kitab suci agama Hindu yang kita sebut sebagai Veda atau Weda, ini adalah kaum Brahmana. Mereka bisa mampu, terusnya juga mereka mampu untuk menyebarkannya, karena kemampuan membaca ini tidak semua orang bisa. Terusnya kaum Ksatria, yaitu para pimpinan raja, terusnya panglima, para prajurit yang mereka datang. Tujuannya apa sih datang ke wilayah Nusantara? Bisa digambarkan mereka ini nantinya ingin menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di Nusantara, datang dari tempat asalnya ya. Maksudnya kita bisa bilang bahwa kan bagaimana Hindu dan Buddha juga berkembang di India. Terusnya mereka ini dengan caranya menaklukkan, kalau dari teori kesatria. Terusnya ada Waisa. Wah, ini nggak perlu diragukan lagi. Pedagang dia akan mencari tempat di mana dagangannya bisa dijual, laku dijual. Ya, mereka melakukan perjalanan dengan biaya dan resiko yang sudah diperhitungkan. Ada resiko untung besar, tentu juga ada hadangan-hadangan dan tantangan. Tapi pedagang ini salah satu yang paling kuat ya. Bagaimana nantinya dulu juga kita ingat kalau untuk datang ke wilayah Nusantara ini masih mengandalkan angin ya. Jadi kapal-kapal layar dan sebagainya itu masih mengandalkan angin. Ada angin muson barat, muson timur, yang siklusnya sekitar 6 bulan sekali. Jadi juga
Ada waktu-waktu di mana pedagang harus stay. Selain mereka berdagang, mereka tinggal. Dan disinilah ada interaksi dengan masyarakat lokal, terusnya bertemu. Misalnya pedagang ini rata-rata laki-laki dan nanti berinteraksi, bahkan mereka sampai menikah. Dan dari berinteraksi, menikah dan sebagainya inilah penyebaran agama juga dilakukan. Jadi itu mengapa salah satunya pedagang punya peranan yang penting. Terusnya ada lagi dari orang biasa. Ya tadi saya bilang ya, kok orang biasa ikut-ikut, ya mereka nanti yang jadi pengangkutnya barang-barang ini. Enggak mungkin kan semua dilakukan oleh pedagang tersebut. Buruh-buruh di perkapalan dan sebagainya yang terbawa. Dikatakan bahwa orang-orang biasa ini juga pergi meninggalkan tempat asalnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ya sampai sekarang juga budaya merantau itu kan dilakukan di Nusantara ya. Dari pulau-pulau di Nusantara ini, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, datang ke Jawa, begitu pula sebaliknya dari Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan dan sebagainya. Jadi budaya merantau itu sudah dilakukan, dan itu juga banyak juga diaspora Indonesia yang sekarang berada di luar negeri ya, sampai negeri yang nun jauh di sana. Jadi ini dilakukan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ya dianggap teori sudra ini meskipun tidak sekuat teori-teori yang lainnya, tapi juga punya pengaruh karena setiap orang pasti ingin hidup yang lebih baik. Terusnya ada satu lagi yang terkait, kalau menurut saya ini yang paling kuat terkait dengan penyebaran agama Buddha, yaitu teori arus balik ya. Bagaimana orang-orang waktu itu di Sriwijaya, khususnya ini pada masa kerajaan Sriwijaya, nantinya juga punya bukti yang lebih lebih bisa dibilang lebih saintifik karena ada peninggalan-peninggalan tertulisnya di masa itu. Masa sebelumnya juga mungkin ya. Jadi orang Indonesia yang pergi ke dataran India, terusnya belajar di sana, terusnya kembali lagi ke Indonesia, akhirnya menyebarkan agama, kebudayaan atau ajaran-ajaran yang mereka dapat dari negeri asalnya. Itu terkait dengan penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Terusnya ya kita tahu bahwa kerajaan Hindu Buddha pertama di Indonesia sejauh ini adalah kerajaan Kutai yang sekarang posisinya di Kalimantan ya, Kalimantan bagian timur. Itu kerajaan yang pertama dengan peninggalannya berupa yupa. Itu bisa kita buktikan bahwa memang ada karena sejarah berdasarkan bukti tertulis terutama. Terusnya ini nanti bergeser nih ke Pulau Jawa dan nanti akan menjadi dominan di pulau ini, yaitu kerajaan Tarumanegara yang peninggalan-peninggalannya bisa kita temui di seputar Bogor, banyak kan di wilayah Bogor dan juga wilayah Banten sekarang. Tapi jangan lupa ada satu prasasti dari kerajaan Tarumanegara ini kita bisa temui di wilayah Jakarta, yaitu prasasti Tugu. Prasasti yang mencatatkan bagaimana Raja Tarumanegara sudah merintis pembangunan saluran irigasi, pembangunan aliran sungai Sodetan dan sebagainya. Salah satunya mungkin juga untuk menanggulangi banjir. Jadi ternyata masalah banjir ini bisa ditarik sekitar 1500-1600 tahun yang lalu terkait dengan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Terusnya kita bisa belajar juga tentang Ratu Sima, ratu dari kerajaan Kalingga. Dia punya bisa dibilang kebijaksanaan yang tidak pandang bulu. Bahkan saudaranya, anaknya sendiri itu bisa dikenakan sanksi jika melanggar aturan. Jadi ini juga kita tentunya bisa terus belajar. Terusnya ada tokoh kontroversial, kisah cinta antara Ken Arok, Ken Dedes dan sebagainya. Bagaimana nantinya Ken Arok, ya kita tahu dalam perjalanan sejarah bisa dibilang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tapi sejarah juga mencatat ketika Ken Arok berhasil mendirikan kerajaan Singasari, nantinya dalam perjalanannya juga terjadi keturunan Ken Arok dan keturunan Tunggul Ametung itu saling bertikai atau saling bunuh-membunuh, dan itu juga menjadi catatan kelam bahwa awal yang dimulai dengan kurang baik bisa berakhir juga tidak baik juga. Terlepas dari nanti Kertanegara juga akhirnya juga bisa dikalahkan
oleh keturunan dari kerajaan Kediri ya, yang dulunya dikalahkan oleh Ken Arok. Terusnya kita tidak lupa bahwa ada tokoh yang bernama Raden Wijaya. Mungkin ini yang melambangkan kecerdasan dan kegigihan ya. Raden Wijaya bisa dibilang waktu itu adalah ya perwira dari pasukannya Kartanegara. Nanti meskipun Singasarinya hancur, dia tidak menyerah. Dia bisa mengambil situasi yang genting itu menjadi suatu keuntungan baginya nantinya, yaitu pada saat pasukan Cina Mongol datang ke wilayah Indonesia, Raden Wijaya bisa memanfaatkan untuk melakukan serangan kembali dan mendirikan kerajaan yang kita kenal sebagai Majapahit. Kerajaan yang menjadi ikonik ya di wilayah Indonesia, karena rentangnya mungkin bisa dibilang senusantara ini, bahkan melintasinya juga ada di wilayah-wilayah yang kita kenal sebagai Asia Tenggara sekarang. Jadi disitulah kita bisa belajar ada kerajaan yang besar yang bisa tercipta. Kita belajar juga tentang Gajah Mada dan Hayam Wuruk, hubungannya pernah sangat baik sekali, tapi juga nanti ada masalah bisa dibilang masalah cinta juga dengan Dia Pitaloka dari bumi Pasundan terkait Hayam Wuruk ini nanti meregangkan hubungan antara keduanya. Dan dalam sejarah juga dilihat nanti perang-perang ini, perang Buban, perang Paregreg dan sebagainya, semakin melemahkan posisi kerajaan Majapahit. Tentunya kita tidak bisa melupakan kerajaan maritim yang besar di wilayah Sumatera, yaitu Sriwijaya, di mana agama Buddha begitu berkembang di sana. Jadi kita bisa lihat tadi ya, kerajaan Hindu Buddha, terusnya peninggalannya bisa kita lihat merentang dari Sumatera, Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah ya. Kita bisa lihat ada Candi Prambanan, kompleks Candi Prambanan, terusnya ada Borobudur dan berbagai macam kompleks candi lainnya juga di Jawa Timur. Tapi kita tidak bisa melupakan ada juga peninggalan Hindu Buddha di wilayah Jawa Barat. Jadi ada Candi Jiwa, daerah Karawang, ya tentunya adalah peninggalan dari Tarumanegara dan sebagainya bisa kita temukan. Juga ada komunitas-komunitas masyarakat yang punya keunikan ya. Mungkin juga bisa ditarik akarnya jauh ke masa Hindu Buddha, yaitu misalnya komunitas Tengger di seputaran Gunung Bromo kalau kamu jalan-jalan ke sana. Terusnya juga ada komunitas Baduy misalnya di wilayah Banten. Jadi peninggalan-peninggalannya juga bisa kita lacak sampai saat ini. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, bisa minum juga di pagi hari. Juga kita tentunya terus belajar tanpa melupakan sejarah. Salam.